Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini cerita kita bersumber dari seorang ibu dan anak di sebuah desa yang masih di kawasan Pulau Buton. Ibu ini mempunyai dua orang anak, satu berusia 11 tahun dan yang satu lagi berusia 9 tahun. Mereka tinggal bertiga, sementara suaminya masih merantau. Ceritanya bermula di suatu sore, di mana mereka mau berangkat ke kebun di kompleks perkebunan warga yang berada di dekat sebuah hutan, yang oleh penduduk setempat diyakini bahwa hutan itu merupakan tempat tinggal penduduk yang tidak kasat mata. Setelah semua perlengkapan siap, pada pukul 3 sore mereka berdua berangkat ke kebun itu dan mulai mencari jambu mente. Saking asiknya mencari jambu mente, mereka tidak sadar ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore hari dan tempat yang mereka sediakan pun hampir penuh. Dan juga hujan turun walaupun hanya gerimis. Tiba-tiba si anak merengek pada ibunya dan meminta untuk segera pulang. Selain karena tempat yang mereka sediakan hampir penuh dan waktu sudah menjelang malam, ditambah lagi si anak tiba-tiba melihat sekelebat bayangan yang melintas. Namun anak itu tidak terlalu menghiraukan. Mungkin anak itu berpikir bahwa itu hanya penglihatannya. Selang beberapa lama, anak ini kembali melihat sosok, dan kali ini sosok itu berjalan ke arah mereka dengan pandangan terarah ke bawah. Sontak kali ini membuat anak itu ketakutan dan kembali meminta ibunya untuk secepatnya bergegas pulang. Ibu ini bertanya pada anaknya, "Kenapakah kau mau cepat-cepat pulang?" "Sabar Dan, tempat juga sudah mau penuh ini. Sedikit lagi kita pulang nih." Lalu anaknya menyahut, "Ada orang di sampingmu, Mama. Dia lihat terus di bawah, saya takut Mama." Alhasil, perkataan anak ini membuat ibunya ikut ketakutan dan menuruti kata anaknya untuk pulang ke rumah. Walaupun tempat mereka belum terlalu penuh, mereka langsung saja pulang. Singkat cerita, setelah sampai di rumah, mereka langsung mandi, membersihkan jambu mente yang mereka panen. Malam pun tiba, dan anak ibu ini menggigil seperti orang yang mau demam. Tapi agak berbeda, namun karena letih, ibunya juga tidak terlalu memperhatikan bagaimana kondisi anaknya. Dia berpikir anaknya demam karena tadi habis kehujanan. Maklum, anaknya masih kecil, jadi daya tahan tubuhnya masih kurang, pikir ibunya. Sekitar jam 11 malam, tiba-tiba ibunya melihat anaknya berjalan keluar kamar dengan kecepatan yang tidak biasa, yang tidak normal. Langsung saja ibunya keluar dan mencari anaknya, tapi setelah mencari di sekeliling rumah, ia tidak menemukan di mana anaknya berada. Lalu ia ingat, kunci pintu masih tergantung di lubang kuncinya. Kalian tahu kan, kalau biasanya kita kunci pintu, kuncinya masih kita simpan di lubang kunci. Ya seperti itulah kondisi saat itu. Lalu ibu ini berpikir anak ini sudah keluar. Segera ia membangunkan anak pertamanya untuk mencari anaknya tadi. Tetap saja mereka tidak menemukan anak itu. Setelah keadaan sudah memburuk dan dengan penuh rasa takut, ibu ini meminta tetangga dan kerabat untuk membantu pencarian ini. Dan karena ini di kampung yang penduduknya biasa bergotong royong, pada malam itu warga mulai berdatangan untuk membantu mencari.
Kondisi saat itu masih hujan rintik-rintik. Setelah semua warga yang datang ikut membantu pencarian, segera pencarian pun dimulai. Mereka memulai pencarian dari rumah sampai ke Si ibu pun mulai putus asa sampai nyaris tidak sadarkan diri lagi. Tiba-tiba ada cahaya yang datang dari arah dekat rumah tetangga ibu ini. Dan tampak dari kejauhan bayangan seorang anak kecil yang matanya memancarkan sinar berwarna merah. Sambil berjalan menunduk, anak ini tertawa. Tapi suaranya seperti seorang laki-laki dewasa yang suaranya agak berat. Dia berjalan mendekati kerumunan warga. Sontak warga yang mencari tadi takut bukan main dengan apa yang mereka lihat. Untungnya dalam kondisi seperti itu ada orang tua yang tadi itu. Kalian ingat kan? Orang tua yang bilang bahwa anak ini belum jauh dari rumah. Orang tua ini menyadari bahwa anak ini telah dirasuki oleh jin dan langsung meminta untuk diambilkan air. Setelah air dibawakan, orang tua ini mulai membacakan ayat-ayat Al-Quran dan menyiramkan air itu ke arah anak ini datang. Siraman air itu tepat mengenai anak ini dan anak ini langsung terjatuh, tetapi dia tidak pingsan. Anak ini langsung bertanya, "Di mana mamaku?" Ibunya pun dengan sekuat tenaga memeluk anaknya. Warga lain mulai mendekat dan mulai mencecar dengan berbagai pertanyaan. Tapi anak ini tidak mau menjawab pertanyaan warga. Waktu sudah menunjukkan pukul 4:30 dini hari dan suara azan sudah berkumandang. Warga yang membantu juga sudah mulai kembali ke rumah masing-masing. Dan saat itu ibu ini mulai menanyai anaknya dengan apa yang dia alami. Anaknya menjelaskan bahwa semalaman waktu dia masih baring, ada yang memanggil namanya. Dia mengikuti suara itu sampai di ruangan depan rumah. Ternyata di ruangan depan rumah ada sosok yang anak ini lihat waktu di kebun kemarin sore. Setelah itu, dia diajak ke sebuah rumah yang tidak berpenghuni dekat dengan rumah mereka yang kira-kira 2 atau 3 rumah. Oh ya, anak ini berjalan keluar tanpa menggunakan baju, dan dia memakai baju yang ada di rumah tersebut. Setelah itu, ia tidur di kasur yang empuk yang ada di rumah itu. Ibunya penasaran dan segera meminta untuk diantar ke rumah yang dimaksud. Alangkah kagetnya dia melihat ternyata di rumah yang dimaksud adalah rumah kosong yang sudah lama tidak dihuni, sementara kasur yang dimaksud adalah kuburan. Nah, bagaimana cerita tadi? Semoga cerita ini bisa memberikan hiburan dan pelajaran kepada kita semua. Akhir kata, sebelum saya tutup, saya sampaikan, kalau masih berminat untuk mendengarkan cerita horor lainnya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.